Kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai antibody and adjuvant tumor imunologi. Adapun sediaan yang kami bahas yaitu sediaan bevacizumab. Nama kelompok kami yang pertama ada Putu Robin Hermawan 090, Fiska Fitriasari 091, Pandika Desri Oktaviani 092, Nimade Dewiyanti Mulyadi Marta 093. Overview dari pembahasan kami kali ini yaitu yang pertama produk bioteknologi, yang kedua produk bevacizumab, yang ketiga upstream proses, yang keempat downstream proses, dan yang kelima analisis kemurnian protein. Yang pertama ada produk bioteknologi. Jadi, bioteknologi terdiri dari 3 kata yaitu bio, tekno, dan logi. Bio memiliki pengertian agen hayati yang meliputi organisme seperti bakteri, jamur, dan kapang, meliputi jaringan atau sel seperti kultur sel tumbuhan atau hewan, dan meliputi komponen subselulernya seperti enzim. Yang kedua ada tekno yaitu teknik atau rekayasa, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan rancang bangun seperti rancang bangun suatu bioreaktor yang mencangkup teknik industri dan kimia. Sedangkan yang terakhir yaitu logi yang memiliki pengertian ilmu pengetahuan alam atau sains yang mencangkup biologi, kimia, fisika, matematika, dan sebagainya. Dengan demikian, bioteknologi adalah penerapan berbagai bidang atau disiplin dan ilmu interdisiplin sehingga tidak seorang pun yang dapat menguasai seluruh aspek bioteknologi. Yang kedua ada bevacizumab. Jadi, bevacizumab adalah antibodi rekombinan yang memiliki mekanisme kerja sebagai inhibitor terhadap VEGF. Apa itu VEGF? VEGF adalah vascular endothelial growth factor yang digunakan sebagai kunci dalam angiogenis tumor. Bevacizumab mempunyai efek samping berupa hipertensi sedang dan efek yang jarang terjadi adalah perforasi intestinal. Beberapa inhibitor angiogenis telah diteliti pada KPKBSK termasuk VEGF, VEGFR antibody, dan inhibitor VEGFR-TK. Penelitian terbaik inhibitor angiogenis adalah bevacizumab, di mana suatu anti-VEGF antibody yang dikombinasikan dengan kemoterapi dan erlotinib pada KPKBSK stage 3B atau 4 atau rekuren. Selanjutnya ada pertumbuhan tumor dan mekanisme anti-VEGF. Pada gambar 1 dijelaskan terjadi pertumbuhan tumor yaitu sepanjang 0,5 sampai dengan 2 mm. Pada gambar 2 dijelaskan bahwa tumor tidak dapat menyediakan makanan dan oksigen dari pembuluh darah kecil sehingga tumor akan mengeluarkan protein VEGF atau vascular endothelial growth factor yang akan menempel pada pembuluh darah di dekatnya. Hal ini tentu akan merangsang pertumbuhan dari tumor tersebut. Berikutnya adanya mekanisme anti-vascular endothelial growth factor yaitu bevacizumab antibody yang merupakan antibodi yang spesifik untuk VEGF sehingga akan menghambat sinyal dari tumor dan akan mempercepat tumbuhnya pembuluh darah. Karena terhambatnya pertumbuhan tumor akibat dari tidak didapatkannya nutrisi dan oksigen, maka pertumbuhan tumor akan terhenti.
Baik, di sini saya akan menjelaskan upstream proses. Pada pembuatan sediaan bioteknologi, bevacizumab digunakan antibodi monoklonal tikus sebagai host dari pembuatan sediaan biotek tersebut. Antibodi ini dibuat di laboratorium dengan menggabungkan antibodi manusia dengan sebagian kecil antibodi monoklonal tikus, di mana antibodi tikus tersebut akan berikatan dengan antigen target, dan bagian manusia membuatnya tidak mungkin dihancurkan oleh sistem kekebalan tubuh. Sumber gen bevacizumab awalnya berasal dari antibodi monoklonal tikus yang dihasilkan dengan dilakukan proses humanisasi rekombinan IgG1 atau 93% manusia dan 7% urutan murin yang mengikat secara selektif dengan afinitas tinggi untuk semua isoform faktor pertumbuhan endotel vaskuler manusia dan menetralkan aktivitas biologi FEGF melalui pemblokiran steric pengikatan FEGF ke reseptornya FLT1 atau FEGFR1 dan KDR atau FEGFR2 di permukaan sel endotel. Aktivasi reseptor biasanya menginduksi fosforilasi tirosin mereka, dan rangkaian peristiwa transduksi sinyal selanjutnya memunculkan sinyal aktivitas mitogenik dan pro-kelangsungan hidup untuk sel endotel vaskuler. Selanjutnya yaitu mekanisme cloning. Antigen yang telah dimurnikan dimasukkan ke hewan percobaan atau tikus tersebut untuk mendapatkan sel limfosit B yang spesifik. Sel limfosit B sebagai penghasil AB tersebut kemudian diisolasi dari limpa yang kemudian dikawinkan dengan sel myeloma atau sel kanker dalam media PEG, atau dapat juga dengan bantuan virus sendai. Sel hibrid yang diperoleh kemudian diseleksi dalam medium HAT atau hiposantin aminopterin timida. Oleh karena itu, tidak semua sel hibrid yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan, atau sel limfosit B dengan sel myeloma dapat tumbuh cepat dan memproduksi antibodi. Akan tetapi, dapat terjadi hibrid antara sel limfosit B dengan limfosit B atau sel myeloma dengan sel myeloma. Oke, masih di upstream proses, di mana di upstream proses kali ini saya akan membahas tentang ekspresi gen. Seperti yang kita ketahui, dalam ekspresi gen di setiap sel itu ada yang namanya DNA serta RNA. Kedua part ini atau kedua bagian ini sangat penting dalam proses ekspresi gen, di mana DNA akan memulai proses transkripsi menjadi mRNA, kemudian mRNA ini di splicing dan kemudian dibawa ke ribosom untuk kemudian ditranslate oleh antikodon atau tRNA menjadi protein-protein yang merupakan ekspresi dari gen tersebut. Nah, dari sebagian molekul RNA, masing-masing dari mRNA, rRNA atau ribosomal RNA serta mRNA itu masing-masing ada persentasenya tergantung dari kondisi sel. Kemudian kita bicara tentang bevacizumab, di mana bevacizumab sendiri diproduksi di sel ovarium hamster tina atau CHO atau Chinese Hamster Ovary dari ekspresi plasmid PSVID5.id LLNSPE v.xveg F36HC.lc, di mana pada sel ovarium hamster tina atau CHO dan pada tikus-tikus terdapat sel klon G7. Nah, apa sih sel klon G7 ini? Jadi, sel klon G7 dilaporkan sebagai antibodi monoklonal khusus untuk gen tikus. Nama lain untuk gen tersebut adalah CD90. Jadi, aplikasi yang terindikasi untuk aplikasi antibodi klon G7 termasuk imunohistokimia, aliran sitometri, imunofluoresensi, imunositokemia, imunopresipitasi, dan pemblokiran atau penghambatan. Jadi sangat banyak sekali peran atau fungsi dari antibodi klon G7 ini. Kita lanjut ke slide selanjutnya.
Nah, masih diekspresikan, jadi antibodi bevacizumab yang dihasilkan dari klon J7 sebagai penghasil, lebih spesifiknya yaitu penghasil dari antibodi IgG1 yang merupakan IgG seperti yang kita ketahui adalah imunoglobulin G, salah satu jenis antibodi. Panjang, penuh 199 kDa yang terdiri dari dua rantai, yaitu rantai ringan residu 214 dan dua rantai berat residu 453. Setiap rantai ringan dihubungkan secara kovalen ke rantai berat, dan dua rantai berat terhubung secara kovalen. Antibodi bevacizumab yang dihasilkan mengandung 93% urutan asam amino manusia. Jadi masih terdapat urutan asam amino manusia. Nah, seperti yang telah saya jelaskan, di mana plasmid PSVID 5.id.llnspev.xvegf36HClC yang sangat panjang sekali, merupakan pengkodaan bevacizumab diperkenalkan ke dalam sel induk hamster Cina atau CHO. Jadi dia dikenalkan dengan lipoveksi, yaitu injeksi seperti kantong lipid. Dia dibungkus di dalam kantong lipid dan sel dipilih karena pada saat dilakukan pengujian terhadap methotrexate atau MTX yang merupakan agen kemoterapi dan juga digunakan sebagai imunosupresif, mengalami peningkatan efektivitas terhadap MTX tersebut. Nah, isolat yang dipilih untuk sekresi bevacizumab aktif. Jadi subklon 117N terisolasi digunakan untuk produksi fase 1 dan fase 2 bahan klinis dan sebagai titik awal untuk pengembangan sel G7 yang lebih produktif lain yang digunakan untuk produksi bahan klinis fase 3. Kemudian sel ovarium hamster Cina atau Chinese hamster ovary adalah inang utama yang digunakan untuk memproduksi protein terapeutik. Jadi, sekitar 70% dari semua protein rekombinan maupun antibodi yang diproduksi saat ini dibuat dengan menggunakan sel CHO, Chinese hamster ovary, yang termasuk DUXB11, DG44 dan garis keturunan CHOK1. Sel DUXB11 dan DG44 tidak memiliki aktivitas dihidrofolat reduktase atau DHFR, sedangkan CHOK1 memiliki aktivitas DBD endogen. Kita lanjut ke selanjutnya. Nah, di slide selanjutnya kita akan membahas tentang fermentasi. Setelah tadi membahas tentang ekspresi gen, jadi proses upstream selanjutnya yaitu di fermentasi dari bevacizumab. Jadi fermentasi bevacizumab berlangsung melalui 3 tahapan. Yang pertama yaitu seed train, yang kedua train inoculum, dan yang terakhir yaitu kultur produksi, yang merupakan proses fed batch pada skala 12.000 liter menggunakan Chinese hamster ovary dalam suspensi. Seed train sendiri adalah kultur sel di dalam 20 liter dalam jangka panjang yang berkelanjutan. Dan kultur ini digunakan untuk memulai banyak budidaya produksi atau kultur produksi. Untuk memulai rangkaian seed, sel-sel dari WCB serta sel-sel MCB juga diterima untuk pembuatan, tapi tidak diharapkan untuk digunakan untuk membuat rutin kecuali ampul di bank sel lain habis. Jadi, dalam prosesnya fermentasi ini juga menggunakan bank sel. Kemudian seed train atau tahap pertama ini ditanam di media selektif dengan MTX. Seperti yang kita ketahui, MTX sendiri yaitu salah satu agen kemoterapi dan juga salah satu agen yang digunakan sebagai imunosupresif. Sel di subkultur atau diencerkan atau didelusi setiap 3-4 hari. Kemudian selanjutnya setelah periode maksimum telah ditentukan dalam kultur seed train, itu langkah pertama, rangkaian inokulasi dimulai atau train inoculum. Di mana di train inoculum train inoculum non selektif atau media bebas MTX digunakan untuk memperluas populasi sel untuk dimasukkan ke dalam tahap produksi dan untuk mengurangi agar dia terbawa MTX ke dalam produksi. Populasi sel diperluas, subbudidaya serial menjadi pembuluh dengan volume yang meningkat sehingga produksinya juga meningkat sekitar 80 sampai 2000 liter. Setelah jumlah hari maksimum yang ditentukan dalam rangkaian inokulum atau train inokulum, tahap produksi kemudian dimulai, yaitu tahap terakhir yaitu untuk dalam proses fermentasi ini. Sebagai alternatif,
sejumlah cairan kultur sel dapat tertinggal di bejana asli dan dianjurkan dengan media segar untuk memulai kultur lain. Jadi sejumlah cairan kultur sel yang tertinggal ini masih dapat dimanfaatkan dan tidak dibuang begitu saja. Operasi ini disebut dengan solera. Ini dilakukan untuk menghasilkan rangkaian inokulum yang lebih banyak jika diperlukan. Lanjut di slide selanjutnya. Nah, kita sudah sampai di part 4 atau proses downstream. Jadi di downstream proses ini terdapat beberapa proses, yaitu mulai dari 3 proses, yaitu mulai dari pemisahan protein dengan sel, kemudian pemurnian protein atau purifikasi, dan juga modifikasi protein. Kita mulai dari pemisahan protein dengan sel. Jadi proses pemisahan dilakukan dengan maksud untuk agar proteinnya itu terpisah dengan sel. Protein yang akan digunakan atau difungsikan sebagai bevacizumab tersebut dapat dipisahkan dengan sel tersebut. Kemudian, pemisahan protein dengan sel dilakukan di dalam kultur produksi yang dipanen setelah beberapa hari, yang ditentukan setelah inokulasi. Nah, total waktu yang diizinkan dalam media non-selektif dan total usia dari sel MCB hingga panen telah divalidasi atau telah ditentukan dalam aplikasi. Kemudian cairan kultur sel diproduksi dipisahkan dari sel dengan sentrifugasi. Pada proses pemisahan sentrifugasi dan bevacizumab yang disekresikan diambil cairan kultur sel yang dipanen atau HCCF. Kemudian yang terakhir, di mana alternatif untuk rutin telah diindikasikan dengan jelas dan dibenarkan serta adanya kontrol dan memenuhi proses yang memadai untuk memastikan kualitas bevacizumab yang ditentukan dan konsisten. Jadi setelah terjadi proses pemisahan protein dengan sel, diharapkan bahwa hasil dari protein yang dipisahkan tersebut harus dikontrol dan dipantau agar dapat ditentukan bahwa protein tersebut apakah protein yang dibutuhkan atau protein lain. Kemudian kita lanjut ke pemurnian protein. Nah, di pemurnian protein ini ada purifikasi. Dalam proses ini menggunakan kolom-kolom, di mana kolom ini menggunakan resin protein A yang tidak dapat bergerak yang mengikat bevacizumab di HCCF dengan tingkat spesifitas yang tinggi, sehingga bevacizumab tersebut atau protein bevacizumab dapat disaring dengan baik. Langkah afinitas ini memurnikan bevacizumab terutama sehubungan dengan protein Chinese hamster ovary protein dan DNA untuk menonaktifkan virus yang potensial. Kumpulan afinitas dikenakan proses inaktivasi virus yang divalidasi. Jadi terdapat beberapa pengotor di sini, yaitu protein CHO, DNA, kemudian virus yang ikut juga terbawa itu akan disaring. Kemudian tahap afinitas dilanjutkan dengan tahap kromatografi, di mana pertukaran anion yang dirancang untuk mereduksi atau menghilangkan CHOP atau Chinese hamster ovary protein, DNA, protein A, dan juga potensi adanya virus. Di bawah kondisi beban dan pencucian yang digunakan, bevacizumab mengalir melalui kolom. Nah, kolom inilah yang kolom spesifik yang saya jelaskan tadi. Kemudian yang ke-8, langkah selanjutnya yaitu langkah kromatografi pertukaran kation. Berikutnya dirancang untuk lebih mengurangi jumlah sisa agregat Chinese hamster ovary protein, gentamisin, dan bevacizumab untuk menonaktifkan virus potensial yang terbawa sebagai pengotor. Kumpulan kromatografi pertukaran anion mengalami proses inaktivasi virus yang divalidasi atau sudah benar-benar terlihat apakah itu virus atau bukan. Bevacizumab mengikat kolom di bawah kondisi beban dan pencucian. Kemudian dari kumpulan-kumpulan pertukaran kation tersebut kemudian terkonsentrasi pada sistem UF. Nah, sistem UF ini apa? Sistem UF ini adalah ultrafiltrasi, di mana ultrafiltrasi ini dia tuh seperti membran semi permeabel yang akan menyeleksi. Kemudian dari semua tersebut, dari pengotor-pengotornya tersebut dan protein bevacizumab itu disaring dan selanjutnya dipusatkan. Kumpulan dari ultrafiltrasi kemudian dikeluarkan dari sistem ultrafiltrasi dan dicairkan dengan buffer diafiltrasi. Kita lanjut. Nah, kita
sudah sampai di downstream proses, dimana tidak sudah sampai di modifikasi protein, dimana modifikasi protein ini adalah proses terakhir dari downstream. Gimana di modifikasi protein ini akan ditambahkan beberapa jenis-jenis tambahan seperti proses nitrasi dan sebagainya ke dalam IgG1 tersebut atau antibody bevacizumab tersebut. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, jadi yang pertama dilakukan itu perawatan natrium hidrosulfit untuk memverifikasi nitrasi. Jadi nitrasi ini digunakan untuk modifikasi dari bevacizumab ini sebanyak 50 milimolar natrium hidrosulfit telah ditambahkan ke Avastin atau bevacizumab dalam pelarut aslinya. Campuran reaksi diaduk pada suhu 23 derajat Celcius selama 30 menit sampai mengubah 3 nitrotirosin menjadi 3 aminotirosin. Selanjutnya buffer ditukar dengan 25 milimolar amonium bikarbonat oleh Amikon Ultra 10K sebanyak 4 kali. Jadi protein bevacizumab atau protein Avastin yang tersedia secara komersial tampil dengan beberapa spot atau titik, rantai berat dan rantai ringan yang dipisahkan dengan jelas sehingga terlihat perbedaan antara rantai berat dan rantai ringan. Menunjukkan pelacakan, sedangkan rantai ringan menunjukkan 3 titik utama. Seperti yang teman-teman bisa lihat, itu adalah rantai berat Avastin heavy chain dan juga Avastin light chain. Di mana rantai seperti yang kita ketahui, rantai ringan menunjukkan 3 titik utama. Inilah 3 titik utama. Sudah terlihat kan 3 titik utama dari Avastin light chain. Light chain itu artinya rantai ringannya. Kemudian untuk rantai beratnya itu akan dipisahkan dengan jelas, dan protein rantai berat menunjukkan pelacakan. Pelacakan itu gambarnya seperti ini. Nah, kita lanjut. Hanya bintik 2, 3, 6 dan 7 yang muncul dengan nitrasi tirosin. Jadi hanya yang 2, 3, 6 dan 7 hanya itu saja yang dimodifikasi dan ditambahkan dengan nitrasi tirosin. Beberapa modifikasi protein yang diusulkan PMS daripada konflik urutan atau pertukaran asam amino yang diamati pada titik-titik individu yang dihasilkan dari analisis HCT. Sehubungan dengan fragmentasi CID dan ETD kemungkinan telah bertanggung jawab atas pergeseran elektroforesis horizontal dan vertikal. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini adalah proses modifikasi lanjutan dari modifikasi protein bevacizumab, di mana analisis LTK Orbitrap digunakan untuk menemukan modifikasi tambahan di beberapa bevacizumab bintik-bintik dan menunjukkan adanya PM. Hasil modifikasi Avastin yang berbeda atau bevacizumab yang berbeda, bentuk ekspresi ditugaskan ke nomor spot. Nah, pada rantai ringan maupun pada rantai berat antibody atau bevacizumab, LTKI mengidentifikasikan PM ini. Analisis HCT menunjukkan 2 nitrasi tirosin atau modifikasi nitrasi tirosin pada rantai ringan dan 3 pada rantai berat. Orbitrap LTK mendeteksi 5 nitrasi tirosin pada rantai ringan dan 4 pada rantai berat. Nitrasi diamati sebagai nitrasi atau sebagai aminotirosin. Kemudian, kedua, metode MS atau MS mendeteksi nitrasi Y192 yang diekspresikan dengan identifikasi nitrotirosin dan aminotirosin yang merupakan dua dari modifikasi protein yang dilakukan pada bevacizumab. Nah, untuk mendukung identifikasi nitrotirosin, bevacizumab direduksi oleh natrium hidrosulfit dan memang aminotirosin pada Y192 terdeteksi, yang tidak menutup kemungkinan bahwa modifikasi lainnya tidak valid atau hasil dari metodologi yang berbeda bergantung pada fragmentasi dan pembentukan ion terkait yang dihasilkan. Kesalahan identifikasi nitrasi tirosin oleh serangkaian faktor disingkirkan. Jadi, dimodifikasi protein yang paling berperan di sini yaitu proses nitrasi, di mana proses nitrasi ini akan memodifikasi protein-protein tersebut sehingga menjadi protein yang fungsional, yaitu sebagai bevacizumab yang digunakan sebagai agen anti kanker atau kemoterapi. Ya.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis kemurnian protein. Yang pertama, karakterisasi. Perbandingan dari lokasi manufaktur SSF dan VV. Hasil tersebut mengkonfirmasi bahwa bevacizumab memiliki struktur kovalen, modifikasi pasca translasi, serta karakteristik lain dari IgG1 manusia. Varian terkait produk telah dikarakterisasi sebagian besar dan potensinya telah ditentukan, menunjukkan bahwa varian asam dan basa agak berkurang aktivitasnya. Aktivitas agregat dan dimer berkurang secara signifikan, sedangkan varian lain seperti bahan teroksidasi, terglikasi, dan terdeglikosilasi sepenuhnya aktif. Penelitian menunjukkan bahwa perbedaan ini tidak mungkin mempengaruhi keamanan dan kemanjuran produk. Akhirnya, sifat biologis dan imunologi bevacizumab telah diteliti dan pilihan bioasai telah diatasi. Selanjutnya, spesifikasi. Dilakukan uji antiproliferasi berdasarkan kemampuan bevacizumab dalam menghambat proliferasi human umbilical vein endothelial cells atau HUVEC yang diinduksi RH-VEGF. Ini dilakukan dalam pelat mikrotiter dan jumlah relatif sel yang layak sebanding dengan penghambatan proliferasi HUVEC yang diinduksi RH-VEGF. Diukur dengan fluoresensi. Uji ini dipilih sebagai uji pelepasan zat obat berdasarkan sensitivitasnya atau kemampuan mendeteksi perubahan aktivitas yang signifikan, ketahanan, presisi, RSD kurang dari 10%, dan akurasi 98-102%. Semua metode telah divalidasi dengan memuaskan terkait dengan spesifisitas, akurasi, presisi, linearitas, dan ketahanan. Selain itu, kemampuan metode untuk mendeteksi perubahan sampel bevacizumab yang terpapar panas, cahaya intens, oksidasi, dan pH asam dan basa telah dievaluasi. Uji kontrol yang diusulkan untuk bahan obat dianggap tepat untuk memastikan kualitas yang memadai sehubungan dengan uji identitas, kemurnian, kuantitas, serta umum termasuk uji untuk eksipien. Selanjutnya, stabilitas. Stabilitas dinilai dengan menggunakan metode yang menangani jalur degradasi utama bevacizumab atau agregasi dan pembentukan varian terkait muatan. Stabilitas bahan obat diuji dalam kondisi jangka panjang pada suhu minus 20 derajat Celcius kurang lebih 5 derajat Celcius. Kondisi dipercepat pada suhu 5 derajat Celcius kurang lebih 3 derajat Celcius, dan stabilitas setelah siklus pembekuan atau pencairan atau stress testing. Prosedur pengujian untuk menilai stabilitas bevacizumab meliputi metode untuk menentukan potensi, kemurnian, dan perubahan fisikokimia. Hasil menunjukkan bahwa zat obat disimpan hingga 24 bulan pada suhu 20 derajat Celcius kurang lebih 5 derajat Celcius dan 57 hari pada suhu 5 derajat Celcius kurang lebih 3 derajat Celcius, termasuk membekukan atau siklus, menunjukkan tidak ada perubahan dibandingkan dengan titik waktu awal, kecuali untuk COC atau Clarity Opalescency Coloration, di mana sedikit intensifikasi warna diukur. Hasil dari studi pendukung menunjukkan tidak ada perubahan di luar variabilitas asai. Semua hasil sesuai spesifikasi. Dari penjelasan materi sebelumnya yang telah kami presentasikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, bioteknologi merupakan penerapan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan kerekayasaan untuk penanganan dan pengolahan bahan dengan bantuan agen biologis untuk menghasilkan bahan dan jasa. Yang kedua, bevacizumab adalah antibodi rekombinan yang memiliki mekanisme kerja sebagai inhibitor terhadap VEGF yang digunakan sebagai kunci dalam angiogenis tumor. Yang ketiga, bevacizumab atau Avastin merupakan antibodi monoklonal bekerja pada target VEGF, menstimulasi formasi pembuluh darah baru tumor. Bevacizumab mempunyai efek samping berupa hipertensi sedang, dan efek yang jarang terjadi adalah perforasi intestina.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan pengucapan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih.